Halo guys, nama saya ada Marcel, Flutter developer. Hari ini kita mau bikin custom card kayak gini. Disclaimer ya, jadi ini saya belajar dari channelnya Ko Eriko. Jadi kalian kalau mau belajar bikin card, belajar opacity, belajar container apa segala macam, belajarnya dari beliau. Saya ini hanya untuk rekaman aja sama untuk portfolio aja. Jadi ini semua aset-aset, ilmu, materi semua dari channelnya Ko Eriko Darmawan. Di subscribe aja channel beliau ya. Langsung aja ke projectnya. Jadi ini udah saya buat. Ini nanti kita bakal bikin yang seperti ini lagi, gitu ya. Kita ke Visual Studio Code-nya. Ini adalah yang lama. Ini tadi codingan yang lama. Ini kita copy paste aja warnanya karena kita butuh warnanya. Langsung kita ke view, command palette, kita bikin project baru di Flutter application. Masuk ke ini, kita bikin apa? Masuk ke foldernya, kita bikin custom card YouTube. Oke. Kemudian kalau udah, ini udah ready Flutter projectnya. Ini taruh sini dulu deh. Ini kita hapus kelas-kelasnya, kita nggak butuh kelas-kelasnya. Kita hapus, kita bikin kelas baru, kita buat stateless widget, namain my app, escape. Kemudian di sini kita simpen warnanya yang tadi, warna kita. Ini warna buat app bar tuh ini. Ini kalau kita lihat, kita masuk ke aplikasinya. App bar tuh yang ini, yang paling atas. Ini kita ke kiriin dulu, bisa nggak? Kita tarik. Gimana nih tarik? Kita geser. Nah, ini warna buat app bar nih, yang ini nih. Begin color tuh yang atas, kalau end color tuh yang bawah. Ini warna-warnanya. Kemudian setelah itu returnnya ini kita ganti material app. Setelah itu home-nya kita isi dengan, harusnya kan scaffold. Ini kita bikin kelas baru namanya main page. Kita bikin kelas main page di sini. New file namanya main page, nggak pakai huruf kecil aja. Main page ini kalau nggak salah namanya snack case ya. Main page.dart. Di sini kita bikin stateless widget lagi yang kita namain main page, baru pakai Pascal case. Main page, kita escape. Nah, ini kita import main.dart-nya. Material.dart. Nah, ini kita import kelas main page-nya. Main page.dart. Oke, kalau udah, ini warnanya ini kita pindahin, nggak taruh di sini. Kita taruh di sini. Di atasnya build ya. Oke, kemudian returnnya ini kan harusnya home-nya ganti main page, berarti di sini harusnya returnnya adalah, kan harusnya di sini home-nya scaffold. Karena home-nya diisi main page, maka di sini returnnya harusnya diisi scaffold. Ya, di dalam scaffold itu punya properti yang namanya app bar. App bar kita isi widget app bar. Punya properti title. Properti title-nya kita isi dengan ini ya, kurang tanda kurung. Title-nya kita isi dengan teks. Teksnya ini kita isi dengan latihan custom card. Latihan custom card. Sekali lagi nih, kalian kalau mau belajarnya di channelnya Ko Eriko ya. Ini saya juga muridnya Ko Eriko, murid YouTube lah. Murid online-nya Ko Eriko. Jadi saya mau nyoba-nyoba bikin ini buat portfolio aja. Kemudian title udah. Kemudian di sini kita kasih background color. Background color kita kasih warna app bar. Tuh. Kalau kita jalanin, kita running, kita compile. Kalau kita buka, nah ada kelihatan ya. Warnanya udah sesuai kayak tadi.
tinggal bodinya aja. Oke, kemudian di sini title udah, bawahnya nih kita kasih body. Badinya bakal kita bungkus pakai kontainer untuk memunculkan gradasinya, tapi sebelum itu kita butuh yang namanya stack karena bertumpuk ya. Belajar stack di channelnya Ko Eriko Darmawan. Disclaimer tuh. Stack dalamnya ada children. Di sini kita isi dengan kontainer. Kontainer ada decoration, dia punya property decoration. Kita taruh box decoration di sini, kemudian box decoration punya properti yang namanya gradient. Gradient kita isi dengan linear gradient. Colors, dia punya properti colors. Colorsnya kita kasih list biar kita bisa masukin 2 color. Kita udah punya colornya. Yang pertama begin color sama end color ya. Kalian kalau belum punya copy paste aja. Begin color, koma end color. Oke, kalau kita lihat di aplikasi, nah seperti ini ya. Tapi ini kita pengennya dari atas ke bawah, bukan dari kiri ke kanan. Oke, jadi kita ganti di sini. Kita kasih di bawah sini begin. Beginnya top center. Oke, alignment top center. N-nya apa? Bottom center. Alignment bottom center. Oke, kalau kita lihat, oke udah kayak gini ya. Kalau udah di bawahnya kontainer, ini kita bikin card ya. Tapi cardnya ini dibungkus pakai yang namanya size box. Jadi kita bikin size box dulu. Oke, dalam size box ini kita atur height sama width-nya. Kita mau width-nya ini atau lebarnya ini 70% dari lebar layar, 70% dari lebar HP saya ini. 70% nih lebarnya. Jadi caranya nulisnya gimana? Media query of context size dot width dikali 70% atau 0,70. Kita nggak usah tulis, langsung begini. Tuh. Untuk height-nya kita tulis juga height. Kita pengen tingginya si size box ini 80% dari lebar dari tinggi HP saya. Jadi cara nulisnya adalah height-nya media query dot of parameternya konteks size dot height kali 0,8. Ctrl S. Nah, belum kelihatan karena childnya belum ada apa-apa. Size box sama container itu agak berbeda. Container itu kalau diatur width sama height-nya, enggak sih, enggak juga lah ya. Kita kasih child. Kita kasih child ini kita isi dengan card. Oke. Udah muncul belum kalau kita isi dengan card? Nah, udah muncul. Masalahnya dia nggak ke tengah ya. Biar ke tengah, size box-nya ini kita bungkus lagi pakai widget center. Refactor, wrap with center. Ctrl S. Oke, jadinya kayak gini. Beda ya. Berarti salah kebalik saya. Berarti ini kalau lebar, kita pengen lebarnya dikali 80%, tingginya dikali 70%. Oke, lumayan lah ya. Udah lumayan mirip nih udah. Sekarang kita pengen cardnya ini di dalamnya punya pattern. Patternnya kayak gimana? Coba kalau kita lihat yang sebelumnya. Jadi ini di sini nih sebenarnya ada pattern kayak gini nih. Kita ke dokumen saya, download. Saya udah download beberapa. Nah ini nih, Memphis. Nah kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak ininya?
Ini saya sih ngelihat nih ada pattern-pattern gini kayak daun-daun ganja. Oke, ini patternnya ini kita taruh aja di sini. Jadi kita bikin folder baru di sini. Kita ke pubspec YAML cuma buat ini doang. Kita new folder. Di sini kita bikin images. Nah, di dalam images ini nanti kita bakal isi dengan gambar ini tadi, pattern tadi. Ayo, sekarang kita ke ini folder local disk D. Ini saya mau nyolong dari gambar yang lama ya. Saya kan sebelumnya udah buat di Flutter. Ada Flutter project. Di sini ada custom card. Ada images. Nah, ini Memphis sama Sunset. Ctrl C aja. Kemudian kita masukin ke custom card YouTube, ke folder images, Ctrl V. Nah, udah masuk. Nah, nanti kalau di images nanti udah ada nih gambarnya. Tinggal kita taruh di pubspec YAML. Jadi nggak bisa nih kita taruh di folder ini langsung kita panggil, nggak bisa. Jadi kita ke pubspec YAML dulu. Di sini ada images, ada assets. Ini kita buka. Images ininya, ini kita ganti nih. Ini tinggal kita ganti images Memphis namanya, nama patternnya. Kemudian sunset tuh yang ini ya. Sebentar, saya kasih lihat. Sunset itu yang kayak gini nih. Kalau Memphis yang patternnya, gitu ya. Kalau udah, kita ke main page.dart lagi. Di sini di dalam card, di sini kita bikin stack lagi. Soalnya dia bakal numpuk. Jadi kita bikin, ini kita panggil dulu propertinya yang namanya child. Kita bikin stack di sini. Nah, di dalam stack ini dia punya properti children. Di children ini kita bikin container. Kita bakal bikin container. Tapi sebelum kita bikin container, kita bikin opacity dulu. Opacity itu biar warnanya nggak terlalu banget gitu, nggak terlalu ngejreng gitu. Coba kita bikin opacity-nya 1 dulu ya, biar ngelihat. Di sini ada child-nya. Baru kita panggil container. Cara manggil gambar tuh kita pakainya ini ya, container ya, container. Terus dia punya property decoration. Terus kita ada box decoration. Di box decoration itu punya property image. Di image itu punya decoration image. Decor image mana? Nah, di sini baru deh image. Kita panggil dari asset image. Ini kita panggil images / memphis.png. Ini kalau kita panggil exception nggak ya? Ada exception nggak ya? Kalau Ctrl S. Sebentar, belum saya buka. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kalau di sini kelihatan nggak sih guys? Ada ya, tapi cuman kotak biasa doang. Nggak apa namanya, atas bawahnya nggak kelihatan. Coba kalau kita kasih ini fit di sini, di images, ini kita kasih fit. Bukan di sini fitnya berarti ya. Mungkin di sini fitnya, fit ada nggak? Fit, box fit, atau bukan fit deh, repeat. Kalau kita kasih repeat ada nggak? Image repeat. Oke, image repeatnya. Oke, kelihatan nggak sih guys? Harusnya sih kelihatan ya. Ini padahal opacity-nya 1 loh, apalagi 0,5. Kalau di HP itu kelihatan gitu. Udah pokoknya kelihatan lah ya. Ini saya bikin 0,7. Nah, kemudian
Di bawahnya opacity, di bawahnya container kan ada opacity ya. Di bawahnya opacity ini kita kasih gambar lagi. Gambar apa? Gambar sunset ya. Ingat ya, gambar sunset. Jadi di sini kita panggil container. Cara manggil gambar ingat kan? Kita panggil container, decoration. Terus decorationnya kita kasih box decoration. Setelah itu punya property image namanya. Image ini kita panggil widget decoration image. Nah, baru di sini asset image. Nah, asset name baru kita panggil images slash namanya sunset.jpg. Kalau kita lihat, nah begini dia gambarnya. Kita bikin dia cover ya, box fit cover. Fit box fit cover. Coba Ctrl S. Nah, jadi begini, gede. Kita pengen padahal gambarnya itu setengah. Jadi kita atur dulu di kontainer. Kalau gambarnya ini tingginya setengah aja gitu ya. Setengah itu gimana? Setengah dari card itu tingginya gimana? Caranya gini. Kita punya card yang punya tinggi itu segini kan? Tingginya 0,7. Setengahnya card itu berarti 0, berapa? 0,35, ya kan? Jadi kita taruh di kontainer sini height-nya. Kita tulis media query .of context size height-nya kita kali dengan 0,35. 0 tuh nolnya nggak perlu ditulis ya. Tuh, performing hot reload. Nah, udah begini. Cuman masih lancip. Kalian kalau lihat nih atasnya nih masih lancip ya. Kita bikin atasnya biar nggak lancip, itu kita pakainya namanya border radius. Ya, border radius, tapi kita pengen ininya tetap lancip nih. Ininya doang yang nggak lancip. Jadi di sini kita tulis, bukan di sini deh. Di dalam box decoration kita panggil property border radius only. Di sini ada property top left sama top right. Yang kita pakai top left atas kiri sama top right atas kanan. Top left-nya kita kasih radius sirkularnya 4. Katanya, ini saya dapat ilmunya dari Ko Eriko Darmawan. Kalau defaultnya border radius untuk card itu 4 ya. Kalian mau ngasih berapa bebas, tapi defaultnya 4. Jadi biar sama dengan ketumpulan dari cardnya, saya kasihnya 4. Top right juga radius sirkular 4. Radius sirkular 4. Oke. Ctrl S. Kalau kita lihat ini udah tumpul ya, udah melengkung gini. Cuman ini kontainernya nggak melengkung. Jadi kita kasih kontainer di sini di patternnya. Kita kasih di sini ya, di dalam box decoration juga. Kita kasih border radius. Kalau ini langsung aja sirkular 4. Ctrl S. Nah, udah seperti ini. Ya. Udah oke. Sekarang kita kasih elevation di dalam cardnya biar dia ngambang. Jadi kayak bayang-bayangan gitu. Di dalam card sini kita kasih elevation. Kita kasih 10. Ctrl S. Nah, tuh ada bayangannya ya. Makin banyak, makin tinggi angkanya, makin jauh dia. Makin gede bayangannya jadinya. Kemudian selanjutnya kita kasih teks ya. Kita kasih teks. Cara ngasih teks, kita kan pengennya teksnya tuh di bawah sini ya. Sedangkan kalau kita langsung tulis teks di sini, nanti di bawahnya kontainer sini, dia pasti bakal teksnya tuh adanya di atas. Jadi kita harus bikin margin dulu nih. Bikin marginnya itu berarti caranya gimana? Caranya kita harus bikin kontainer, kita bungkus pakai margin, gitu ya. Jadi di bawahnya kontainer sini, kita bikin kontainer lagi. Dalamnya dia punya margin. Marginnya ini from LTRB. Nah,
Ini kita pakai H dulu, H from LTRB. Nah, left-nya ini kita kasih 20 aja. Right-nya kita kasih 20 juga. Bottom kita kasih 20 juga. Oke, top. Nah, topnya nih agak bukan PR sih, tapi ke ilmu nih. Ilmu dari Ko Eriko. Sekali lagi disclaimer tuh ya. Untuk top, ini kan kita kalau ngasihnya 20 berarti paling dia di sini nih. Jadi kita pengen 20 dari sini. Caranya gimana? 20 ditambah tinggi dari ininya, gambarnya. Gambarnya tingginya berapa? Udah tahu kan? Media query of context size height titik 35 gitu ya. Jadi atau kita bikin sini 20 tambah media query of context size height 35. Nah, di sini. Kalau 20 sih kurang. Kita bikin 50 deh. Nah, Ctrl S. Belum kelihatan ya. Kita kasih child dulu di sini. Setelah margin, ini kita bikin child-nya adalah kolom. Nah, di dalam kolom ini baru kita bikin teks. Children. Kita bikin teks. Teks isinya adalah beautiful sunset from paddy field, bukan sih? Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat ke ini visor. Beautiful sunset at paddy field. Sunset at ya. At paddy field. Oke. Kalau udah, ini kita kembali lagi ke inian kita. Ctrl S. Masih begini ya, masih jelek, ini jelek banget. Kita rapihin, kita kasih warna. Teks ini kita kasih style, text style. Kita kasih color. Colornya ini N color, karena pengen warnanya ini sesuai dengan ini. Ya, Ctrl S. Oke, kita pengen size-nya 25. Font size 25. Ctrl S. Oke, udah oke. Kita bikin max line-nya 2. Max line itu di sini, max lines 2. Kita bikin alignment-nya, text align-nya center. Text align center. Oke, udah. Terus kita bikin gini nih guys, lihat nih. Ini kalau misalkan saya cut, Ctrl S, dia ke kiri lagi tuh. Jadi ini mesti dibungkus, kolomnya ini mesti dibungkus pakai inian apa namanya? Widget center ya. Kolomnya ini mesti dibungkus pakai widget center atau kontainernya. Kalau kontainernya dibungkus gimana? Wrap with center. Boleh lah ya. Ini udah oke. Nanti kalau ada kesalahan gampang, tinggal kita remove. Kita ganti kolomnya aja yang di wrap pakai center, oke? Kemudian ini kita tambahin lagi beautiful sunset at paddy field. Oke, kemudian di bawahnya ini kita pengen kasih posted on gitu kan, posted on 8 November 2021 ya kan. Tapi warnanya beda nih, lihat nih. Kalau kita lihat, nah
Kita pengen kasih posted on November 8 November 2021. Jadi kita mesti bikin row dulu. Mesti bikin row, ada 2 teks. Teks yang pertama posted on, teks yang kedua namanya 8 November 2021 gitu ya. Oke. Kita ke sini. Di luar kolom ya, masih dalam kontainer yang sama. Kita bikin row. Bisa nggak bikin row sini? Bentar. Di luar kolom ya, di luar kolom. Oh ya. Kontainer. Oh, berarti masih di dalam kolom ternyata ya, masih dalam kolom. Nih, di dalam listnya ini. Ini kita bikin row di sini. Kita bikin row. Di sini dalam row-nya baru kita bikin teks ya, 2 teks. Kita panggil children, property children. Di sini kita copy paste aja teksnya. Oke, ini juga. Oke. Kalau udah, ini kita ganti. Yang pertama ini posted on. Terus ini kita ganti jadi November 8, 2021. Yang ini colornya kita kasih gray. Color gray. Font size-nya kita hapus aja biar default. Font size-nya kita hapus. Max line sama text align kita hapus. Ini juga max line sama text align kita hapus. Coba kalau kita Ctrl S, kita lihat, wah ini bukan yang ini. Kita lihat di custom card YouTube. Oke, udah ya. Cuman masih belum rapi. Jadi biar rapi ini kita kasih inilah Ctrl S, gimana? Ctrl S. Oke, udah ada jarak. Terus tinggal dikasih jarak ke atas sama ke tengahin ya. Jadi row-nya ini kita kasih main axis. Main axis alignment center. Oke. Ctrl S lagi. Oke, tinggal kita kasih jarak ya. Kalau mau dikasih jarak berarti kita bungkus lagi dengan kontainer, terus kita kasih margin ya. Jadi row-nya ini kita kasih kontainer, kita wrap dengan kontainer. Refactor, wrap with container. Terus di dalam kontainernya kita kasih margin. Margin age from LTRB ya, sama. Left-nya kita kasih 0. Top-nya kita kasih 20, right-nya kita kasih 0, bottom-nya kita kasih 20, jarak ke bawahnya. Ctrl S. Oke, udah lumayan. Kemudian kita bikin ini ya, tombol like sama tombol komen ya kan? Tombol like sama tombol komen. Jadi di sini, di mana ya? Di sini mungkin. Ntar dulu. Ini kan ini punya kontainer. Nah, kontainernya ini kalau kita klik kemana sini? Oke, di luar kontainer berarti ya. Di luar kontainer kan ada teks, ada kontainer. Di sini berarti. Di bawah kontainer, setelah kontainer ini kita bikin row lagi. Bikin row lagi. Row baru lagi. Nah, kalau kita lihat nih ya, kita ke ini dulu, gambarnya dulu. Ini kita lihat. Ini kan ada jarak ya. Ke sini jarak nih, jaraknya sama. Ke sini juga jarak. Ke sini juga jarak. Jadi kita pengen gunain yang namanya spacer. Spacer itu udah diajarin sama Ko Eriko di channel YouTube-nya dia. Jadi belajar aja. Saya juga dapat ilmu dari beliau. Ini kita pengen kasih spacernya ini flexnya ini 10. Ini flexnya 10. Ini flexnya 5. Ini flexnya 1. Ini flexnya 1. Kita lihat. Di dalam row ini, jadi kita bikin spacer dulu. Kita panggil property children. Di sini kita kasih spacer ya. Spacer, koma. Di sini ada teks ya kan. Kemudian spacer lagi kan. Ini kita copy paste aja nih. Copy paste 5 kali. Nah,
Kebayang nggak sih? Kebayang nggak tuh? Jadi ada space terus text ya kan? Text enggak, icon dulu. Icon. Space lagi, text, space lagi, icon gitu kan? Space lagi, text, space lagi gitu. Nah, ini kita bikin flexnya 10 dulu. Yang ini juga yang di akhir flexnya juga 10. Kemudian ini jarak dari icon ke teks. Icon ke teks kita kasih fleksibelnya 1. Flex itu fleksibel ya. Yang ini juga fleksibelnya 1. Kemudian jarak dari ini, dari teks ke icon ini jaraknya 5. Jadi kita kasih fleksibel 5. Flex 5. Oke, kemudian baru kita ganti di sini. Ya. Di sini kita ganti deh. Flex. Oke, di sini kita ganti icon. Icon thumbs up ya. Icon thumbs up. Kemudian kita kasih teks di sini 99 ya kan? Kita kasih warna style. Cara ngasih warna tuh style terus text style. Nah, di dalam sini ada color. Colornya kita kasih gray, color gray, color gray. Ini juga kita kasih style. Oh, ini langsung color deh kalau icon mah. Color gray, color gray. Kemudian ini kita kasih size-nya 18. Nah, ini kita kasih koma biar dia nggak error. Ini kita copy aja icon. Ini kita ganti iconnya jadi icon comment. Kalau ini teksnya juga kita copy aja, kita taruh sini. Ini kita ganti dengan 888. Kalau Ctrl S, kita lihat di sini. Ctrl S. Oke, udah. Berhasil ya. Jadi ini dia yang kita buat, yang saya buat sih. Ini untuk portfolio saya kalau misalkan saya nanti mau daftar-daftar apa kayak misalkan mau bikin-bikin project ya segala macam. Kalian juga belajar dari channel Ko Eriko. Ini emang ilmunya Ko Eriko ini bermanfaat banget. Udah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.